Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Tisan Putri Arum, NRP 541832123332. Saya merupakan taruni aktif dari Politeknik Alusa Perikanan, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, semester 6 kelas TPB. Saya dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pelabelan produk pangan dari mata kuliah Manajemen Mutu. Hal yang pertama saya jelaskan yaitu latar belakang dari pelabelan produk pangan. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi benar, jelas, dan jujur tentang pangan yang dikonsumsi, yaitu meliputi 3: bahan yang digunakan, tanggal kadaluarsa, zat gizi atau komponen yang diklaim. Kemudian pada label pangan tertera identitas produk sebagai sarana untuk memperoleh informasi benar atau tidak menyesatkan. Pada label pangan, informasi tersebut berupa tulisan, gambar, dan bentuk lainnya. Setelah konsumen melihat label pangan, konsumen dapat mengambil keputusan akan membeli atau tidaknya produk tersebut. Definisi label: keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang disertai pada pangan yang biasanya dicantumkan atau ditempelkan pada bagian kemasan pangan. Tujuan dari pelabelan pangan yaitu agar masyarakat mempunyai informasi yang benar dan jelas tentang asal produk, keamanan produk, mutu produk, kandungan gizi, dan keterangan lainnya. Syarat umum dari pelabelan yaitu ada 3: keterangan benar dan tidak menyesatkan, kemudian labelnya itu tidak mudah lepas, luntur, dan rusak. Label juga harus jelas dan mudah dilihat dan dibaca pada calon konsumen. Keterangan pada label dapat menjelaskan tentang nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, kemudian nomor pendaftaran, keterangan kadaluarsa, tanggal dan atau kode diproduksinya produk. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, nama produk, yaitu berisi tentang pernyataan atau identitas produk. Biasanya itu harus menunjukkan sifat atau keadaan produk pangan, nama lazim atau umum dalam bahasa Indonesia, dan jika menggunakan bahasa asing dapat digunakan tapi secara terbatas. Kemudian pencantuman komposisinya, nama yang lazim digunakan, jadi tidak boleh menggunakan nama-nama yang tidak lazim. Kemudian dilakukan secara berurutan, dimulai dari bagian yang terbanyak digunakan, kecuali vitamin, mineral, dan zat besi dan zat-zat lainnya. Label mencantumkan nama dan alamat yang memproduksi, yang memasukkan, dan yang mengedarkan produk tersebut. Penilaian keamanan pangan atau pendaftaran pangan ada pada bagian pengawasan pangan atau pre-market evaluation. Kemudian penilaian keamanan mutu dan gizi pangan, yang pertama dipersiapkan yaitu surat persetujuan pendaftaran, kemudian barulah mendapatkan nomor pendaftaran. Setelah itu baru mendapatkan izin dari Badan POM RI yang berlaku selama 5 tahun. Kemudian yang tidak kalah penting pada label yaitu tanggal kadaluarsa, best before, atau baik digunakan sebelum. Ada pada kemasan itu tertera daya simpannya berapa lama. Ada yang kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Biasanya tanggal kadaluarsa itu tertera pada tutup botol, bawah kaleng, pada dus atau tempat lainnya yang mudah dibaca. Kemudian kode dan tanggal produksi berisikan tentang penjelasan mengenai riwayat produk pangan yang bersangkutan dengan tanggal, bulan, tahun dibuatnya produk tersebut. Ada juga nih larangan yang tidak boleh ada pada label, yaitu nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan. Kemudian tidak boleh ada pernyataan fungsi sebagai obat, tidak boleh ada pernyataan dapat menyehatkan, dan menyantumkan kata tonik. Dan yang kelima yaitu tidak boleh menggunakan nama dan gambar tokoh. Pada label biasanya ada keterangan lain, yaitu seperti cara penyiapan, cara penyimpanan, informasi nilai gizi, kemudian informasi mengenai ada atau tidaknya kandungan babi,
kemudian ada informasi tentang tidak cocok untuk bayi, kemudian ada tanda-tanda tertentu yang menjelaskan tentang informasi. Kemudian pangan fungsional. Apa sih peran pangan fungsional? Saya akan menjelaskannya. Peran pangan fungsional itu selama manusia hidup, pangan tetap dibutuhkan. Pangan akan selalu menjadi isu penting. Terjadi penggeseran peran pangan dari bahan dan bukan hanya untuk kenyang, tapi bermanfaat bagi tubuh yang dapat menyehatkan tubuh. Peran pangan ada tiga fungsinya, yaitu fungsi gizi atau fungsi primer, memenuhi kebutuhan dasar untuk memberikan sensasi kenyang pada perut. Kemudian fungsi sensori atau fungsi sekunder, yaitu meliputi rasa, aroma, penampakan. Penampakan itu dapat berupa kepuasan, kenyang mata atau kenyang mulut. Jadi kalau misalkan kita melihat fungsi sensorinya ini, kita bisa merasakan aroma dan penampakannya yang dapat mengenyangkan mata. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi fisiologis, fungsi tersier, berperan sebagai regulasi pertahanan tubuh, regulasi ritme kondisi fisik, memperlambat penuaan, mencegah penyakit karena pangan, kemudian penyembuhan dari penyakit. Saya akan menjelaskan definisi pangan olahan, yaitu pangan olahan mengandung satu atau lebih dari komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, tidak membahayakan, dan bermanfaat bagi kesehatan serta mencantumkan klaim yang diizinkan. Contoh fungsi pangan fungsional, minuman probiotik untuk kesehatan seperti cuka, sari apel, atau spirulina. Biasanya tuh pangan mengandung serat pangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketentuannya yaitu mengandung satu atau lebih komponen fungsional, kemudian berdasarkan atas kajian ilmiah, kemudian disajikan dan dikonsumsi sebagai mana layaknya, kemudian memiliki karakteristik sensori pada penampakan, dan memenuhi standar mutu persyaratan dan aman dikonsumsi. Ketentuan tentang makanan pendamping ASI, air susu ibu, merupakan makanan terbaik yang mutlak diberikan kepada bayi. Kemudian setelah usia 6 bulan, ASI saja tidak cukup. Bayi juga memerlukan makanan seperti makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI, makanan bergizi yang diberikan di samping ASI kepada bayi yang berusia 6 bulan ke atas atau berdasarkan indikasi medik, sampai anak berusia 24 bulan untuk mencapai kecukupan gizi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pedoman pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan. Peraturan diatur oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI atau Badan POM nomor HK 0006510475. Pencantuman tentang informasi nilai gizi pada label pangan. Daftar kandungan zat gizi pangan pada label pangan sesuai dengan format yang dibakukan, yaitu informasi kepada konsumen, kemudian peluang untuk menyampaikan keunggulan produk. Nanti pada label pangan berisikan tentang informasi nilai gizi yang dapat memberikan informasi kepada konsumen akan atau tidak dibelinya produk tersebut. Kemudian zat gizi yang wajib dicantumkan, yaitu energi total, lemak total, protein, karbohidrat total, kemudian ada natrium. Zat gizi lain wajib dicantumkan jika mengandung zat gizi tersebut dalam jumlah tertentu. Kemudian wajib dicantumkannya yaitu dipersyaratkan untuk ditambahkan atau difortifikasi. Kemudian yang ketiga, membuat klaim yang berkenan dengan zat gizi tersebut. Untuk kemasan pangan dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 30 cm². Untuk informasi nilai gizi, silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini, contohnya seperti itu. Kemudian secara khusus juga diatur format untuk pangan yang ditujukan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan. Kemudian pangan yang ditujukan untuk anak usia 2-5 tahun. Susu formulasi bayi itu tertera pada kemasan agar sang pembeli tahu bagaimana
pangan yang dikombinasikan pangan itu dapat dikonsumsi. Kemudian pangan yang ditujukan bagi bayi atau anak yang usia 6-24 bulan. Pada label kemasan itu biasanya tertera informasi nilai gizi yang cocok untuk bayi. Pada label pangan biasanya tertera nilai gizi. Kita ambil contoh saja pada kemasan produk bayi, produk susu bayi atau makanan bayi. Pada bagian belakang kemasan biasa tertera label berupa informasi nilai gizi. Biasanya itu ada pangan yang biasa dikombinasikan dengan pangan lain sebelum dikonsumsi, seperti itu. Contohnya jumlah persajian sereal digunakan dengan segelas susu, seperti itu. Sekian dari pemaparan materi tentang pelabelan produk pangan yang saya sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menjadi informasi tambahan bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.